satukan hati menuju kelungkung masyarakat sejahtera. Ini lagu semangat kita saling membantu. Masa nifas merupakan periode mulai dari 2 jam setelah plasenta lahir sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Masa ini merupakan masa yang sangat rentan, sehingga gizi sangat diperlukan oleh ibu nifas. Gizi dapat mempengaruhi produksi ASI serta pemulihan pada masa nifas. Pemulihan pada masa nifas dapat dipercepat dengan pemenuhan gizi yang baik, yaitu gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pada ibu nifas, kebutuhan gizi meningkat sebanyak 25% dari kebutuhan sebelumnya. Nah, inilah tumpeng gizi seimbang. Dalam tumpeng gizi seimbang, terdapat 4 lapis berurutan dari bawah ke atas, dan urutan yang paling bawah yaitu karbohidrat. Karbohidrat harus dikonsumsi sebanyak 4-6 porsi per hari. Pemilihan makanan jenis karbohidrat tentunya harus beragam juga ya. Kemudian, urutan kedua dari bawah yaitu sayur dan buah-buahan. Untuk sayuran dikonsumsi 3-4 porsi per hari, sedangkan buah-buahan dikonsumsi 2-4 porsi per hari. Urutan ketiga yaitu protein dan olahannya. Protein dan olahannya dikonsumsi 2-4 porsi per hari. Nah, yang terakhir yaitu gula, garam, dan lemak. Makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak menempati urutan puncak tumpeng gizi seimbang, sehingga hanya boleh dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit. Ada istilah G4, G1, E5 nih bunda. G4 artinya 4 sendok makan gula per hari, G1 artinya 1 sendok teh garam per hari, dan E5 artinya 5 sendok makan minyak atau lemak per hari. Perlu diketahui bun, tujuan pemenuhan gizi seimbang yaitu untuk memulihkan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan, memproduksi ASI yang cukup, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, dan memperoleh energi untuk melakukan aktivitas. Tanda-tanda kekurangan gizi pada ibu nifas yaitu berat badan kurang dari normal, aktivitas ibu menurun, sering mengalami pusing, letih, dan lesu, atau anemia dan proses penyembuhan luka yang semakin lama. Bunda, tahu nggak sih zat gizi apa saja yang harus dikonsumsi selama masa nifas? Zat gizi yang harus dikonsumsi pada ibu nifas, yang pertama adalah sumber energi. Sumber energi atau zat tenaga terdiri dari karbohidrat dan lemak. Kebutuhan energi ibu setelah melahirkan biasanya meningkat. Bila ibu biasa makan 3 kali sehari, bisa menjadi 4 kali atau tetap 3 kali dengan porsi yang ditambah. Makanan sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, roti, ubi, singkong, kentang, dan mie. Makanan sebagai sumber lemak contohnya minyak kelapa, keju, dan margarin. Yang kedua adalah sumber protein atau zat pembangun. Setelah melahirkan hingga masa menyusui, ibu membutuhkan tambahan protein. Protein memiliki fungsi untuk meregenerasi sel dan pertumbuhan jaringan. Protein terdiri dari 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Sumber protein hewani dapat diperoleh dari ikan, daging ayam, daging sapi, telur, dan susu. Sedangkan sumber protein nabati dapat diperoleh dari tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, ibu membutuhkan vitamin dan mineral atau zat pengatur. Vitamin yang dibutuhkan pada ibu nifas yaitu vitamin A, vitamin B1, dan mineral atau Fe atau zat besi. Vitamin A berguna untuk kesehatan kulit, kelenjar, dan mata. Contoh makanan yang mengandung vitamin A yaitu wortel, brokoli, bayam,
pepaya, dan apel. Kemudian vitamin B1. Fungsi dari vitamin B1 yaitu mengubah asupan karbohidrat menjadi sumber energi, menjaga fungsi sistem saraf, jantung, dan otot agar bekerja dengan baik. Contoh makanan yang mengandung vitamin B1 yaitu udang, susu, jamur, dan kacang-kacangan. Mineral Fe atau zat besi. Zat besi berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Contoh makanan yang mengandung Fe yaitu hati ayam, daging merah, ikan, bayam, dan daun kelor. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi air mineral ya Bun. Ibu nifas membutuhkan 3-4 liter air per hari atau setara dengan 8-12 gelas per hari. Nah, inilah contoh menu gizi seimbang untuk ibu nifas. Menu makanan pagi terdiri dari nasi putih 200 gram atau 1,5 gelas, 1 butir telur bumbu merah, 5 sendok makan tempe manis, 1 mangkok sayur sup, 1 potong buah pepaya. Snack pagi, 1 potong singkong manis. Makan siang, nasi putih 200 gram atau 1,5 gelas, 2 potong ayam bumbu kecap, 2 potong tahu bumbu tomat, 1 mangkok sayur urap, 1 potong buah melon. Snack siang, 2 lembar roti bakar. Makan malam, nasi putih 200 gram atau 1,5 gelas, 1 potong pepes ikan, 2 potong tempe bumbu Bali, 1 mangkok tumis sayuran, dan buah pisang. Ingat, makan sehat tidak harus mahal ya Bun. Yuk ayo kita